Pria ini pulang ke rumahnya. Di perjalanan, tiba-tiba dia menemukan seseorang terbaring di pinggir jalan. Dia mendekatinya dan ternyata itu adalah tetangganya yang bernama Rino. Rino berdarah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Di sana dokter mulai mengecek dan memeriksanya, ternyata lukanya sangat parah. Kemudian korbannya diluka dan Rino bilang, Lisa, Lisa, Lisa. Itulah kata terakhir yang dia katakan. Setelah itu, dia tidak bernapas lagi dan meninggal. Tiba-tiba polisi datang ke klinik tersebut. Mereka memfoto jasadnya si Rino. Pria yang dibawa dia ke rumah sakit bernama Rinto. Dia temukan Rino terbaring di pinggir jalan dan membawa ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit, Rino masih bernafas. Setelah sebut nama Lisa, barulah Rino menghembuskan nafas terakhirnya. Tim menyuruh jasad Rino harus dikembalikan. Kemudian mereka diajak Rinto untuk cek lokasi jalan tadi. Karena malam itu turun hujan yang sangat lebat. Lokasi pun jadi sangat berantakan. Tim kesulitan menyelidiki lokasi tersebut. Tiba-tiba, Dito menemukan pisau jejak darah. Ini sebuah pisau mata dua. Rumput sana juga ditemui pisau yang sangat tajam. Ini pisau buah. Karena desa ini kerajaannya adalah kerajaan menanam buah. Jadi setiap rumah pasti punya pisau seperti ini. Setelah ditelusuri, jejak darah dua pisau itu benar-benar darah punya Rino. Tetapi korban cuma punya satu luka tusukan. Jadi satu pisau lagi hanya jebakan untuk tim saja. Lisa itu adalah pacarnya Rino. Cantik banget Lisa. Dapat info kematian Rino, dia langsung ke sana. Tapi ditahan sama orang tuanya. Walaupun Lisa mohon terus dan menangis ingin pergi. Tetapi bapaknya tetap tidak mau mengizinkannya. Untuk menyelidiki rumah Lisa masih berduka dan menyembunyikan diri di dalam kamar. Rina melihat ke lantai atas dan bergegas ke kamarnya Lisa. Di sana Rina masuk ke dalam kamar Lisa. Rina melihat ikat rambutnya dan memuji Lisa. Tetapi pita rambut ini kapol loh. Satu lagi kemana Lisa? Lisa bilang pitanya hilang kemarin. Rina menanyakan tragedi kematian Rino ke Lisa. Lisa hanya mengeluarkan air mata dan menangis terseduh-seduh sambil bilang, ini semua salahku, saya yang membunuh Rino. Ternyata Lisa yang membunuhnya. Tim lain sedang cari tahu di ayahnya. Jadi anaknya belum sampai 18 tahun. Sudah ditiduri si Rino. Kasihan juga. Walaupun mereka saling cinta, tetapi papanya tidak merestui hubungan mereka. Jadi, papanya berencana untuk menghabisi mereka. Tapi mereka berdua kabur dari rumah dan Lisa pulang karena uangnya sudah habis. Di sana, tiba di rumah,
Papanya benci Rino karena keluarga Rino sangat miskin. Jadi Rino dinilai malas dan tidak mau belajar dan tidak mau bekerja. Anak muda yang tidak punya apa-apa tidak boleh menikah sama si Lisa. Tidak mungkin dia mau menyerahkan Lisa ke Rino. Tantenya juga ikut menjodohkan Lisa dengan pria lain. Pria lain itu bernama Raka. Dia adalah tamatan SMA dari keluarga yang sangat kaya. Saat Rino tahu Lisa dijodohkan dengan Raka, Rino bergegas datang ke rumah Lisa. Dia datang, dia malah diusir sama papanya Lisa. Rino malah mengeluarkan pisau dan ingin menikam dan mengancam papanya Lisa. Kemudian dia pergi mencari Raka. Di sana, setelah mendengar itu, Tim mengeluarkan 2 pisau kepada bapaknya Lisa. Setelah mendengar itu, Tim mengeluarkan lagi pisau yang satu ke bapaknya Lisa lagi. Pisau seperti ini hampir ada di setiap rumah. Dia tidak pastiin bahwa yang punya pisau itu adalah milik Rino. Mendengarkan pengakuan dari si bapaknya Lisa, Tim datang menyelidiki rumah bapak Raka. Namun, info dari warga sekitar bahwa sore itu Rino mendatangi di kebun si Raka dan dia menghantam langsung Raka. Dia tidak ngomong apa-apa dan mereka langsung berkelahi. Rino mengambil pisaunya si Raka. Raka marah. Dia mengajak Rino untuk berkelahi nanti malam. Yang kalah tidak boleh bertemu dengan Lisa. Yang menang bisa bertemu lagi dengan Lisa. Riko menyetujui itu. Tim mengambil lagi satu foto pisau dan menunjukkan ke warga yang berada di sana. Ada warga yang bilang kalau itu pisaunya si Rino. Hari itu dia melihat dengan jelas bahwa Rino memegangnya. Kemudian Tim datang ke rumah papanya Raka untuk memeriksanya. Tetapi rumahnya Raka kosong. Tim menemukan baju dalam bak berisi darah. Di dalam baju itu semuanya berisi berkas-berkas darah yang berbulatan di baju itu. Setelah diselidiki, itu adalah darahnya punya Rino. Ya, dan setelah dimasukkan di dalam air dan membawanya pulang. Dan Raka tersangka sebagai pembunuh Rino. Tim langsung memanggil dan bawahannya untuk menangkap Raka. Dapat informasi dia sudah kabur, akhirnya ketemu di rumah kakaknya dan membawanya dan menangkapnya. Kemudian dia diwawancarakan. Ketika ditanya baju jejak darah yang berada di rumahnya dia, Raka tidak tahu asal dari mana darah itu. Tim tanya lagi, Raka, ada yang hadir tidak malam itu? Dan dia bilang pergi kok. Tapi si Rino sudah tewas di lokasi itu. Siapa yang membunuhnya? Tim hanya ada membawa pisau tidak? Tim tanya. Dia bilang dia bawa pisau 2 buah ke sana. Tim tunjukkan pisau tersebut. Dan Raka malah menjawab dia tidak tahu apa-apa tentang pisau tersebut. Raka mengaku dia pergi ke lokasi tersebut. Tetapi dia tidak mengaku bahwa dia yang membunuh si Rino. Tidak ada bukti kuat baginya. Kasus ini masih menjadi misteri siapa sebenarnya pembunuh.